Halo sobat, balik di channel kesayangan kalian, Els Aktif, Let's Get Aktif. Pada konten kali ini aku akan melanjutkan part yang pertama tuh kemarin, rekomendasi untuk kegiatan di outdoor. Nah sekarang part 2-nya untuk kegiatan apa? Kemarin part pertama untuk camping, sekarang part 2-nya buat hiking. Penasaran seperti apa untuk referensinya? Tonton terus video sampai habis. Nah sobat, kalian tetap harus pilih outfit yang nyaman, aman, dan kece saat di jalur pendakian. Jadi kalau misalnya kalian pilih outfit harus tetap mengutamakan kenyamanan ya. Oke sobat, ini untuk yang pertama ya, outfit saat mendaki di pagi atau di siang hari. Untuk atasannya, kalian pilih apa? Pastinya kalian pilih kaos yang berbahan quick dry. Nah, kalian bisa pilih jersey ya. Pastinya cari yang bahannya cepat kering, jadi nggak bikin masuk angin ataupun daya serapnya dia cepat untuk basahnya. Kalian juga bisa pakai yang versi panjangnya. Ketika siang-siang panas-panas ya, kalian bisa pilih yang kaosnya berbahan anti UV, jadi biar tetap aman di kulit kalian. Ini sobat tipsnya, hindari penggunaan kaos yang berbahan kapur. Kenapa? Karena dia bisa bikin cepat lembab. Terus kalau misalnya kena basah ya, pas kena angin, salah, ketika basah. Terus ketika basah, saat terkena angin, dia bikin dingin. Kan bahaya banget ya, bikin masuk angin. Jadi jangan ya pilih katun. Untuk yang pertama, bagian atasnya kita pilih base layer. Untuk bagian atasan yang selanjutnya, kita juga harus pilih ya namanya outer layer. Jadi untuk bagian luarannya, ya lapisan ketiga, kalian bisa pilih yang berbahan windbreaker. Jadi bisa menghalau angin tapi dia tetap ringan saat digunakan. Nah sobat, sedangkan kalau kalian hiking di dataran tinggi, kalian bisa tambahkan yang namanya mid layer, alias lapisan yang kedua. Jadi biar tetap bisa menghangatkan, bisa pilih yang berbahan bulu angsa ya. Atau kalau misalnya kalian mau yang lebih gampangnya, kalian bisa langsung pilih yang jaket soft shell. Jadi untuk bagian dalamnya polar. Ini dia. Oh ya sobat, aku punya sedikit tips untuk pilihan warna. Jadi kalian bisa pilih yang berwarnakan netral ataupun ya earthy tone seperti abu, hijau army, dan kaki. Jadi biar nggak cepet kotor dan tetap tampil stylish saat difoto. Lanjut, kita ke nomor 2-nya. Apa tuh? Bagian bawahan alias celana. Jadi untuk celana, kalian bisa pilih celana hiking ya, yang berbahan ringan ataupun cepat keringnya ketika kalian mendaki di pagi ataupun di siang hari. Tapi kalau misalnya kalian merasa cuacanya atau misalnya memang mulai dingin ya suhunya, kalian boleh pakai juga yang berbahan tebal ini, celana hiking yang dalamannya menggunakan polar. Jadi biar tetap menghangatkan. Kayak seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mendaki di jalur yang cukup ekstrim ya, jangan lupa untuk tambahkan juga legging outdoor untuk di bagian lapisan dalamnya, jadi biar lebih aman. Sobat, hindari penggunaan jeans ya. Kenapa? Karena celana jeans itu berat, lama keringnya, dan membuat kita susah bergerak lebih leluasa. Jadi jangan pakai yang berbahan jeans ya. Sobat, ada sedikit tips nih. Untuk pemilihan celana, kalian pilih yang berbahan nylon stretch ya, karena itu membuat kita bergerak lebih leluasa saat mendaki atau menuruni jalur yang cukup curam. Lanjut, yang ketiga, untuk alas kaki ini penting banget ya. Jadi untuk pemilihan alas kaki, kalian harus pilih sepatu khusus hiking. Seperti ini, pilih yang pastinya sudah anti-slip dan untuk gripnya kuat ya. Untuk modelnya juga kalian harus pilih yang mid cut. Jadi untuk melindungi pergelangan kaki kalian saat mendaki. Ini dia contohnya. Dan untuk pemilihan kaos kaki, kalian harus pilih untuk kaos kaki yang khusus outdoor ya. Supaya apa? Supaya menghindari kaki kita dari lecet, dan pilih juga yang berbahan quick dry ya. Ayo sobat, aku punya sedikit tips. Apalagi tuh? Jadi buat kalian yang baru pertama kali hiking, jangan langsung pakai sepatu baru ya. Jadi maksudnya gimana? Kalian mulai membiasakan dulu untuk latihan menggunakan sepatu baru itu. Jadi kan kalau udah terbiasa, pas kita langsung buat hiking, itu tetap nyaman. Lanjut sobat, yang keempat, aksesoris. Itu juga penting loh. Apa aja aksesorisnya? Ini dia. Kalian bisa pilih topi baseball, ataupun topi rimba. Dan kalian juga bisa tambahkan seperti buff ya. Ada yang berbahan polar, kalian tinggal sesuaikan aja dengan suhunya atau cuacanya. Ada juga yang menggunakan bahan
anti UV. Jadi untuk bahan yang anti UV ini kalian bisa gunakan ketika panas-panas di siang hari karena dia sudah UPF 50+ dan pastinya bahannya adem dan bisa melar. Dan ada juga kacamata nih sobat. Kalau kalian mendaki saat di siang hari, gunakan kacamata nih biar melindungi mata kalian dari sinar UV. Yang kelima, ketika cuaca buruk, siapkan yang namanya rain jacket ataupun poncho. Karena kalau misalnya tiba-tiba hujan, kan harus tetap sediakan poncho ya, karena kita nggak pernah tahu kalau di alam itu cuacanya seperti apa, hujannya seperti apa. Jadi biar tetap aman melindungi tubuh sobat-sobat dari kepala sampai bawah. Jangan lupa juga, pastinya kan kita bawa ransel dong. Tas ransel kalian harus tetap menggunakan yang namanya rain cover ya. Ini dia rain covernya, biar tas kalian tetap aman, jadi barang bawaan yang dibawa itu tidak basah. Nih sobat, aku punya sedikit tips juga ya. Jadi untuk outfit, hindari layering yang terlalu tebal. Jadi lebih baik banyak lapisan, tapi dia tipis. Jadi biar tetap fleksibel. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh layering yang terlalu tebal ya. Jadi dihindari. Nah, kalian boleh pilih yang ini dia. Nah sobat, itu beberapa tips dari aku untuk part kedua, rekomendasi outfit saat mendaki. Untuk outfit-outfit lainnya atau perlengkapan-perlengkapan lainnya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Yang penting kalian bisa tahu kalian mau mendaki ke gunung apa, jalurnya seperti apa, dan cuacanya seperti apa. Jadi untuk perintilannya, perlengkapannya, dan lain-lain harus aman ya. Oke sobat, sekian tips dari aku. Nanti kita bisa lanjut lagi di konten selanjutnya ya, di part ketiga. Penasaran seperti apa part ketiganya? Jangan lupa di subscribe dulu ya yang belum subscribe nih. Terus yang belum like, bantu like juga, bantu share sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya kalian butuh tips atau apapun lain-lainnya, boleh komen ya di bawah sini. Untuk produk-produk yang tadi bisa kalian langsung check out, linknya ada di sini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Else Aktif, let's get active.